pintu wahyu masih tetap terbuka. Janganlah hendaknya kamu mengira bahwa wahyu ilahi itu tidak mungkin ada lagi di waktu yang akan datang, dan wahyu itu hanya berlaku pada masa yang telah lampau. Janganlah mengira Rohul Kudus tidak dapat turun di masa sekarang, dan hal itu hanya berlaku di masa dahulu. Aku berkata dengan sebenar-benarnya bahwa segala pintu dapat tutup, akan tetapi pintu untuk datangnya Rohul Kudus itu tidak pernah tutup. Bukalah lebar-lebar segala pintu hati nuranimu untuk membiarkan Rohul Kudus masuk. Wahai orang-orang yang dungu, bangkitlah. Buka jendela itu agar matahari dengan bebasnya akan menyelinap masuk ke dalam kalbumu. Kalau pada zaman ini Tuhan tidak menutup jalan anugerah duniawi bagimu, malahan melipat gandakan karunia-Nya, apakah kamu punya sangkaan bahwa Dia telah menutup untukmu pintu-pintu karunia samawi, yang justru pada saat ini kamu memerlukannya? Tidak, sama sekali tidak. Bahkan Dia telah membukanya selebar-lebarnya. Kini, jikalau Tuhan, sesuai dengan apa yang diajarkan di dalam Al-Fatihah, telah membukakan bagimu segala nikmat yang diberikan kepada orang-orang terdahulu, mengapakah kamu menolak nikmat-nikmat itu? Timbulkanlah kedahagaan akan sumber mata air itu, agar dengan sendirinya air akan membersit keluar. Mulailah kamu menangis bagaikan bayi yang meminta susu, supaya air keluar dengan sendirinya dari dada ibu. Buatlah dirimu layak menerima kasih, supaya kamu dianugerahi kasih sayang. Perlihatkan kegelisahan, agar kamu memperoleh ketentraman hati. Merataplah sepuas-puasnya, sampai ada sebuah tangan meraih tanganmu. Sungguh, amat berbahaya jalan menuju Tuhan itu. Tetapi, sesungguhnya mudahlah bagi mereka yang tiada ragu-ragu melompat ke dalam jurang yang ternganga karena bertekad menyongsong maut. Pendeknya, berbahagialah mereka yang berperang melawan nafsu mereka sendiri, dan malanglah mereka yang berperang melawan Tuhan demi kemajuan nafsunya dan tidak mengikuti kehendaknya. Barang siapa yang mengabaikan hukum Tuhan untuk memanjakan nafsunya, niscaya tidak akan masuk surga. Karena itu, haruslah sekuat tenaga agar sebuah titik pun atau satu suku kata pun dari kitab suci Al-Quran tidak menjadi saksi atas kealpaanmu yang menyebabkan kamu ditindak. Sebab sesungguhnya tiap keburukan, biar sebesar zarah, layak mendapat hukuman. Waktu sangatlah pendek, sedangkan tugas hidupmu belum lagi selesai. Bergegaslah, melangkahkan kaki, karena hari sudah petang dan malam hampir tiba. Apa-apa yang akan kamu persembahkan ke hadapan Tuhan, periksalah berulang-ulang. Jangan-jangan ada kekurangan dan menyebabkan kerugian. Atau jangan-jangan semua itu taubahnya hanya kotoran dan barang-barang rombeng, yang sekali-kali tak layak dipersembahkan di hadapan singgasana Maharaja. Ketinggian Al-Quran. Aku mendengar ada beberapa orang di antaramu yang sama sekali menolak hadis. Jika hal itu benar, mereka itu sangat keliru. Aku tidak mengajarkan demikian. Malah aku mengajarkan, untuk petunjuk bagimu Tuhan telah memberikan kepadamu 3 sarana. Pertama, Al-Quran, yang di dalamnya diutarakan keesaan Tuhan, kebesarannya dan keagungannya, serta olehnya diputuskan pertentangan-pertentangan yang ada di antara kaum Yahudi dan Nasrani, yakni pertentangan dan kekeliruan paham mengenai syahidnya Nabi Isa ibnu Maryam di atas salib, dan bahwa beliau seorang yang terkutuk. Demikian pula, Al-Quran melarangmu menyembah apapun selain Allah, baik berupa manusia, hewan, matahari, bulan, sebuah benda langit lainnya, ataupun sarana-sarana duniawi, dan dirimu sendiri. Karena itu berhati-hatilah, jangan melangkah selangkah pun bertentangan dengan ajaran Tuhan dan petunjuk Al-Quran. Aku berkata dengan sungguh-sungguh, bahwa barang siapa yang mengabaikan sebuah saja dari antara ke-700 perintah Al-Quran,
berarti menutup pintu keselamatan baginya dengan tangannya sendiri. Jalan keselamatan yang hakiki dibuka hanya oleh Al-Quran, sedangkan semua yang lainnya hanya bayangannya semata. Karena itu, hendaknya mempelajari Al-Quran dengan seksama, dan hendaknya kamu mencintai begitu rupa mendalamnya, seperti layaknya kamu tidak pernah mencintai apapun sebesar itu. Sebab, sebagaimana Tuhan berfirman kepadaku, Al-khairu kulluha fil Qur'an. Segala macam kebaikan terkandung di dalam Al-Quran. Hal itu benar adanya. Sayang sungguh orang-orang yang mengutamakan sesuatu yang lain selain Al-Quran. Segala sumber keberhasilan serta keselamatan hidupmu terletak di dalam Al-Quran. Tidak satu pun kebutuhan rohani bagimu yang tidak terdapat di dalam Al-Quran. Saksi pada hari kiamat yang membenarkan maupun yang menyangkal keimananmu adalah Al-Quran. Di kolong langit ini tidak ada sebuah kitab pun kecuali Al-Quran yang dapat memberikan petunjuk secara langsung. Tuhan telah begitu baik hati kepadamu dengan menganugerahkan sebuah kitab semacam itu, yaitu Al-Quran. Aku berkata kepadamu dengan sesungguh-sungguhnya, kitab yang telah dibacakan kepadamu itu, seandainya dibacakan kepada kaum Nasrani, mereka tidak akan binasa. Dan nikmat serta petunjuk yang dilimpahkan kepadamu, andai kata diberikan kepada kaum Yahudi sebagai ganti kitab Taurat, maka banyak dari firqah-firqah dan aliran-aliran mereka tidak akan memungkiri hari kiamat. Karena itu, hargailah nikmat yang dilimpahkan kepadamu ini. Nikmat ini sangat berharga sekali. Nikmat ini merupakan harta pusaka yang besar nilainya. Sekiranya Al-Quran tidak diturunkan, maka dunia ini tidak lain layaknya hanya seperti segumpal daging yang menjijikkan. Sesungguhnya Al-Quran itu kitab yang bila dibandingkan dengan segala sumber petunjuk lainnya, sumber-sumber lainnya itu tidak berarti apa-apa. Kitab Injil dibawa oleh Rohul Kudus yang menampakkan diri dalam bentuk seekor burung dara, hewan yang tidak berdaya dan lemah. Seekor kucing pun dapat menerekamnya. Oleh karena itulah, hari demi hari, agama Nasrani kian menjadi lemah, dan rohaniatnya sudah tidak hadir lagi di dalamnya. Akan tetapi, Rohul Kudus Al-Quran menampakkan diri dalam bentuk yang gagah perkasa. Wujudnya terbentang dari ufuk ke ufuk, dan melingkupi seluruh bumi dan bentangan langit. Al-Quran dapat membuat manusia jadi insan suci dalam jangka waktu seminggu. Al-Quran dapat membuat dirimu seperti para nabi, asalkan kamu secara lahiriah atau pada dasarnya tidak berpaling daripadanya. Selain Al-Quran, kitab mana lagi yang semenjak mula mengajarkan kepada pembacanya doa ini? Ihdinas syiratal mustaqim, syiratal ladzina an'amta alaihim. Tuntunlah kami pada jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Maksudnya, tunjukkanlah kepada kami jalan-jalan kenikmatan yang telah ditunjukkan kepada orang-orang dahulu seperti para nabi, para rasul, para siddiq, para syuhada, dan para salihin. Karena itu, junjunglah tekadmu tinggi-tinggi dan jangan menolak seruan Al-Quran bila mana ia menghendaki kamu beramal untuk meraih nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada orang-orang dahulu. Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hakikatnya cenderung melimpahkan karunia lebih banyak dari itu. Tuhan telah menjadikan ahli waris harta pusaka mereka, baik secara rohani maupun secara jasmani. Tetapi sampai hari kiamat, kekayaan-kekayaan itu tidak akan diwariskan kepada umat lain. Tuhan tidak sekali-kali akan memahrumkan kamu dari limpahan nikmat wahyu, ilham mukalimat dan mukhatibat. Dia akan menyempurnakan terhadapmu semua nikmat yang telah diberikan kepada orang-orang dahulu itu. Akan tetapi, barang siapa yang karena keangkuhannya berdusta tentang Tuhan dengan mengatakan bahwa wahyu ilahi telah turun kepadanya padahal tidak, atau mengatakan bahwa ia telah mendapat kehormatan menikmati hubungan dengan Tuhan, yaitu mukalimat dan mukhatibat, padahal tidak, maka aku berkata dengan meminta kesaksian dari Tuhan dan malaikat-malaikatnya bahwa dia pasti akan binasa, sebab dia telah berdusta
dan menipu terhadap kholiknya, serta memperlihatkan sikap yang lancang lagi gegabah. Kedudukan sunnah. Sarana petunjuk yang kedua bagi kaum muslimin ialah sunnah, yaitu amal perbuatan Rasulullah SAW sebagai penjelasan hukum peraturan Al-Quran yang dituangkan dalam bentuk amalan. Secara lahiriah tampak di dalam Al-Quran tidak ada pertelaan mengenai jumlah rakaat tiap-tiap sembahyang wajib yang 5 waktu itu, berapa rakaat sembahyang subuh dan sembahyang-sembahyang lainnya. Akan tetapi, sunnah Rasulullah SAW membuat semuanya jadi jelas. Janganlah kita keliru seolah-olah sunnah dan hadis itu sama, sebab hadis itu dikumpulkan sesudah 150 tahun kemudian, sedangkan sunnah itu berlaku bersamaan dengan lahirnya Al-Quran. Umat Islam berhutang budi sangat besar kepada sunnah sesudah kepada Al-Quran. Tuhan dan Rasul hanya mempunyai 2 macam kewajiban, yaitu Dia menyampaikan kehendak-kehendaknya dengan mengirimkan Al-Quran sebagai hukumnya, sedang Rasulullah SAW berkewajiban memberi pengertian dengan sebaik-baiknya kepada umat manusia, serta memperagakan firman-firman ilahi dalam bentuk amal perbuatan. Karena itu, beliau menerjemahkan dalam bentuk perilaku apa-apa yang difirmankan Allah Ta'ala kepada beliau. Dan dengan jalan sunnah, beliau memecahkan segala macam persoalan sulit lagi pelik yang dihadapkan kepada umat manusia. Tidaklah tepat untuk mengatakan bahwa tugas ini telah diserahkan kepada hadis, sebab Islam telah berdiri sebelum hadis ada. Tidakkah orang-orang sebelum hadis-hadis dihimpun sudah biasa mendirikan sembahyang, membayar zakat, beribadah naik haji, dan mengetahui batas-batas halal dan haram? Kedudukan hadis. Sarana petunjuk yang ketiga tentu saja hadis, sebab banyak sekali soal yang berhubungan dengan tarik Islam, akhlak, dan fikih dibentangkan di dalam hadis. Dan faedah hadis yang besar sekali itu terletak pada kenyataan bahwa hadis merupakan khodim Quran dan sunnah. Ada sementara orang yang tidak mengerti akan kedudukan yang hakiki Al-Quran. Mereka mengatakan bahwa kedudukan hadis merupakan hakim bagi Al-Quran, sebagaimana kaum Yahudi mempunyai anggapan berkenaan dengan hadis-hadis mereka. Akan tetapi, kita memandang hadis sebagai khodim Al-Quran dan sunnah. Dan dengan kehadiran khodim-khodim, kebesaran seorang majikan kian meningkat. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sunnah adalah amal perbuatan Rasulullah SAW. Sedangkan hadis itu bagi sunnah merupakan saksi yang menguatkan. Salah sekali jika dikatakan bahwa hadis bertindak sebagai hakim bagi Al-Quran. Apabila harus ada hakim bagi Al-Quran, maka hakim itu Al-Quran sendiri. Hadis yang dalam suatu hal mengandung unsur perkiraan atau zon di dalamnya, tidak dapat diberi kedudukan lebih tinggi. Hanya bolehlah dianggap sebagai saksi penguat. Al-Quran dan sunnah telah melakukan semua tugasnya yang hakiki, dan hadis tidak lebih dari hanya memberikan kesaksian-kesaksian tambahan. Bagaimanakah hadis itu dapat berkedudukan sebagai hakim untuk Al-Quran? Al-Quran dan sunnah memberi bimbingan ketika apa yang dinamakan hadis belum ada. Karena itu, janganlah sekali-kali mengatakan hadis menghakimi Al-Quran. Bahkan katakanlah, hadis merupakan saksi penguat bagi Al-Quran dan sunnah. Memang, sunnah adalah sesuatu yang menjabarkan kehendak Al-Quran ke dalam bentuk kenyataan, dan sunnah itu jalan tempat Rasulullah SAW telah membimbing para sahabat dengan memperlihatkan teladan amal perbuatan. Sunnah bukanlah sesuatu yang tercantum dalam kitab-kitab 100 atau 150 tahun kemudian. Hal demikian adalah hadis namanya. Sedangkan sunnah adalah contoh amal perbuatan yang semenjak mula-mula terus-menerus dihidupkan dan dihayati oleh ribuan umat muslim yang patuh. Walaupun di dalam hadis ada sebagian besar yang berunsur zon atau perkiraan, tetapi jika tidak bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah, hadis itu dapat diterima sebagai penunjang Al-Quran dan sunnah, serta di dalamnya terdapat perbendaharaan yang berlimpah-limpah
mengenai masalah-masalah keislaman. Karena itu, kalau tidak menghargai hadis, berarti seakan-akan memenggal satu anggota tubuh Islam. Tetapi, sudah barang tentu, jika ada sebuah hadis yang bertentangan dengan Quran dan Sunnah, serta bertentangan dengan hadis, atau bertentangan dengan Sahih Bukhari, maka hadis semacam itu tidak patut diterima. Sebab, kalau hadis itu diterima, akan berarti menolak Al-Quran, dan menolak semua hadis yang cocok dengan Al-Quran. Tidak ada seorang pun di antara orang-orang yang saleh akan berani mempercayai hadis yang berlawanan dengan Al-Quran, Sunnah, dan hadis-hadis yang cocok dengan Al-Quran. Bagaimanapun, hargailah hadis dan ambillah faedahnya. Sebab sumbernya adalah Rasulullah SAW. Dan selama Al-Quran dan Sunnah tidak mendustakannya, kamu pun jangan hendaknya mendustakan. Malahan, hendaknya kamu menaati hadis demikian rupa, sehingga tak ada kegiatanmu, istirahatmu, tingkah lakumu, dan berhenti kamu dari suatu pekerjaan tidak dibenarkan oleh hadis. Tetapi, apabila ada sebuah hadis yang bertentangan dengan apa yang telah diterangkan di dalam Al-Quran, kamu harus mempergunakan akalmu dengan memperbandingkannya. Sebab, barangkali pertentangan itu adalah disebabkan oleh kekeliruanmu belaka. Dan, apabila pertentangan itu tidak dapat kamu pecahkan, maka buanglah hadis semacam itu, karena hadis tersebut bukan dari Rasulullah SAW. Dan, apabila ada sebuah hadis yang dhaif atau lemah, tetapi mempunyai kecocokan dengan Al-Quran, maka terimalah hadis itu, sebab Al-Quran membenarkannya. Batu ujian untuk sahih tidaknya hadis yang mengandung nubuatan. Tetapi, kalau ada sebuah hadis yang mengandung nubuatan atau kabar gaib, dan para muhaddis menganggapnya sebagai dhaif, sedang di zamanmu atau di zaman sebelum kamu, nubuatan yang terkandung dalam hadis itu sudah menjadi kenyataan, maka anggaplah hadis itu benar, dan semua muhaddis dan para perawi yang menetapkan hadis itu dhaif atau mauzu, atau dibuat-buat, semacam itu harus dianggap keliru dan dusta. Jumlah hadis yang mengandung nubuatan ada beratus-ratus banyaknya, dan banyak pula di antara hadis-hadis tersebut oleh para muhaddis dianggap majruh, yaitu kurang sempurna, atau mauzu, yaitu dibuat-buat, atau dhaif. Karena itu, apabila salah satu dari hadis ini menjadi kenyataan, dan kamu mencoba mengelakkan dengan mengatakan hadis itu dhaif, atau salah satu perawinya tidak mutadayyin, yaitu tidak menjalankan peraturan-peraturan agama, maka dalam hal demikian kamu menunjukkan kehampaan iman, karena dengan itu kamu menolak hadis yang kebenarannya telah dibuktikan oleh Tuhan. Sekarang, perkirakanlah ada sejumlah 1000 hadis semacam itu yang menurut pandangan para muhaddis sebagai hadis yang dhaif, tetapi 1000 nubuatan yang terkandung di dalam hadis-hadis itu ternyata terbukti. Maka, apakah kamu juga akan menetapkan semua hadis itu dhaif dan menyia-nyiakan ke 1000 buah bukti itu? Karena itu, dalam keadaan demikian, kamu akan menjadi seteru Islam. Dan Allah Ta'ala berfirman, Dia tidak akan menerangkan kegaibannya kepada seseorang, kecuali kepada seseorang Rasul yang diridhoinya. Karena itu, terhadap siapakah kabar gaib atau nubuatan yang benar itu dapat dinisbahkan, kecuali kepada seorang yang benar? Apakah pada ketika semacam itu tidak menyalahi kesadaran iman dengan mengatakan bahwa muhaddisnya salah? Jika ada hadis yang dhaif, tetapi tidak bertentangan dengan Al-Quran, Sunnah, dan hadis-hadis lainnya yang sepakat dengan Al-Quran, hendaknya kamu mengamalkan hadis-hadis tersebut. Akan tetapi, kamu hendaknya berhati-hati dalam mengikuti hadis-hadis itu, sebab ada fakta bahwa banyak hadis yang mauzu'ah, yaitu yang dibuat-buat dan menimbulkan kericuhan di dalam tubuh agama Islam. Tiap-tiap firqah atau aliran berpegang pada hadis yang sesuai dengan akidah masing-masing, sehingga dalam perkara sembahyang yang begitu jelas dan tetap atau mutawatir, disebabkan oleh perselisihan antar hadis,
sembahyang dilakukan umum dengan cara berbeda-beda. Ada yang menyebut amin dengan suara nyaring, ada yang mengucapkannya di dalam hati, ada yang membaca Fatihah bersama-sama dengan imam, ada pula yang menganggap bahwa pembacaan itu akan mengacaukan sembahyangnya. Ada yang melipat kedua tangannya di atas dada, sedangkan lainnya meletakkan di atas pusarnya. Sebab sesungguhnya dari perbedaan ini terletak dalam hadis-hadis, dan hal ini cocok dengan firman ilahi. Kullu hisbim bima ladaihim farihun. Yakni, tiap-tiap golongan merasa senang dengan apa yang ada di tangannya.